Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Nah, malam ini aku mau live Instagram dengan salah satu orang Indonesia yang berada di negara Prancis. Yeay! Ayo, siapa ayo? Ya, dia juga YouTuber juga loh guys. Jadi dia itu punya YouTube channel. Dan pastinya untuk nonton video ini kalian harus kepoin, support YouTube channelnya ya, namanya Rambu. Ya, nanti aku kasih deskripsinya di bawah ini ya, atau di kiri kanan aku bakal aku kasih YouTube channelnya Rambu. Dan pastinya bakalan seru nih live Instagram aku bareng dia, karena kita bakal ngobrol seru-seruan dengan konten yang pastinya penasaran? So, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Stay tune ya. Hai guys, balik lagi bareng aku. Sorry banget, nggak tahu kenapa keputus ya. Rambu please kirimin lagi, karena aku juga nggak tahu nih kenapa keputus. Rambu please. Jadi kita tadi udah ngobrol hampir serunya banget, terus tiba-tiba keputus. Sorry Rambu keputus, nggak tahu gue kenapa ya. Mungkin karena banyak yang chat, jadinya agak-agak error nih kita. Sorry banget, gue jadi nggak enak sama lo. Udah seru-seruan gitu di tengah jalan kita nanya kamu lokasinya di mana. Oke. Sorry, gue nggak tahu kenapa. Yuk tiba-tiba cus. Terus hilang aja. Iya, tiba-tiba hilang, gila ya. Aduh, padahal gue bukan selebritis ya, cuman ya mungkin ya sudahlah. Jadi itu 4 sampai 5 jam dari Paris ya. Iya. Oh, Kalau pakai kereta sih 5 jam kayaknya. Kalau pakai kereta, kalau mobil kan nggak pakai nyetop tuh. Jadi 4 jam. 4 jam, wow. Iya. Terus kamu dari Indonesianya itu Indonesia bagian timur kan? Di mananya sih? Iya. Jadi sekitar sampai ke sini itu kalau dari NTT itu okay. sekitar 13 jam apa. Wow. Ya karena kan kemarin itu waktu terbang kan pakai transit kan. Jadi Iya. Jadi kita berangkatnya pagi, terus sampai sininya juga masih pagi karena kan perbedaan waktu kan. Oh benar, betul. Jadi NTT itu Kupang kan? Iya, di ibu kota. Iya. Bentar, aku ngambil ini. Nggak apa-apa, santai aja. Makanan buat si Eta. Aduh kesian. Mukanya udah belepotan. Iya. Apa kabar kamu? Aduh, mukanya belepotan. Minta makanan. Halo Ethan, mamanya diajak ngobrol, kesian. Nggak dicuekin. Iya sih, soalnya udah ada sekitar seminggu inilah ya kan, aku sama Ethan sendirian kan. Iya. Jadi emang almost nggak ada teman bicara. Ya udahlah, makanya sekarang diajak ngobrol. Nah, Iya. kamu tuh di Perancis sudah berapa tahun sih? Dari tahun kapan? Dari Oktober 2018 sih, jadi masih baru. Masih kalau kata orang-orang sini sih masih junior, anak baru lah. Anak baru. Terus pas nyampe di Perancis itu udah kemana aja? Ya waktu kan pesawatnya itu kan pastinya turunnya di Paris, jadi ya udah sempat ngeliat Menara Eiffel, itu apa museum yang segitiga itu loh yang dari kaca. Oh iya, apa? Aku nggak bisa ngomong namanya soalnya susah ngomong bahasa. Iya, museum itu kan, Museum Louvre itu kan, ya. Iya. Ya. Pokoknya tourist attraction udah dikeliling aja ya, pokoknya di Paris. Iya. Ya. Terus tahun kemarin pas ada confinement itu kan kita ke daerah selatan yang ada kan kepengen kan di Perancis juga ada tuh kan yang bunga-bunga lavender gitu, padang lavender. Jadi ke sana, tapi sayangnya pas ke sana tuh bunga-bunganya udah dipotong jadi kadangnya kering. Tapi kan nanti pas musim semi spring kan muncul lagi mungkin kan? Ya, dia dipanennya itu pas Agustus September gitu kan. Ya, jadi
Ya, jadi kalau spring itu pas berbunganya lagi harum-harumnya banget sampai Juni apa Juli. Terus setelah itu Agustus September tuh biasanya udah mulai dipotong-potong gitu untuk diproduksi jadi parfum, jadi sabun gitu. I see. Wah, Dan aku keren. telat, Aku aku lagi sampainya di sana tuh Agustus, jadinya udah hilang Jadinya semua. udah telat, iya, iya, iya. Iya. Iya, kan kamu tinggal 4 sampai 5 jam dari Paris ya. Ya, Sekarang terus kondisi kalau untuk South itu yang padang lavendernya itu 10 jam dari tempat aku. wow, Itu tanpa stop. tanpa stop, ya ampun. Ya, jadi kan kita pakai mobil tuh. Kebayang cantik banget soalnya pastinya juga lahannya kan luas kan dan penuh Iya, itu dan itu terus pasti keren banget. latar belakangnya Gunung Alpen yang salju-salju gitu jadi putih, terus panas kotanya kan di South itu lebih panas dari daerah sini kan. Oh, I Cuman see. itu sih jadi kepengennya foto di sana tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Terus apa namanya sekarang kondisi di Prancis kayak gimana say? Selama pandemi COVID ini? Kita kan udah ada sekitar genapnya sih tiga lockdown. Iya. Terus di antara lockdown kedua dan lockdown ketiga itu kan juga di antara lockdown kedua dan lockdown ketiga itu kan ada yang namanya ini kan couvre-feu. Itu jadi kita dibatasin banget kayak PPKM sekarang gitu deh di Indonesia. Jadi masuk ke kota ini tuh nggak boleh, kita cuma boleh jalan sekitar 1 kilometer dari tempat tinggal gitu. Terus setelah itu lockdown ketiga. Tapi sekarang karena udah 70% orang-orang udah divaksin, semuanya pengen divaksin gitu. Jadi udah bebas, udah nggak ada nggak ada lockdown, udah nggak ada juga yang namanya nggak ada juga couvre-feu kayak PPKM gitu. Jadi ya cuman orang-orang tetap sih walaupun udah divaksin kita tetap pakai double masker. Iya, jaga jarak. Terus kalau orang-orang yang nggak mau divaksin tuh kayak kehilangan hak untuk bersosialisasi gitu loh karena mau belanja, mau masuk ke supermarket yang jual makanan aja harus ada pas saniter kayak bukti kalau udah divaksin gitu. Mau ke dokter pun harus ada harus ada yang namanya kayak paspornya gitu ya ditunjukin. Iya. Nah, orang-orang yang belum divaksin sakit tapi mau ke dokter susah karena nggak ada gitu. Oh, terus gimana solusinya? Solusinya mereka harus vaksin, tapi sekarang kan jadwal vaksin tuh penuh banget kan. Iya. Jadi jalan satu-satunya ya mereka harus ambil tes PCR dan setelah diberlakukan kalau kemana-mana tuh harus ada pas saniter kayak bukti vaksin, PCR-nya sekarang berbayar gitu. Oh, I see. PCR jadi untuk sanksi, ya jadi dikasih sanksi gitu orang-orang yang kemarin pas masih gratis itu nggak mau vaksin. Mereka sekarang harus bayar kalau mau ke dokter harus PCR dulu gitu loh. Tapi emang gimana ya, emang gitu kondisinya kan. Cuman ya ada aja sih orang-orang yang nggak mau atau anti vaksin kan. Selalu ada kontra, selalu ada positifnya kan. Gitu. Hai Ethan, aku bisa lihat kamu. Kamu ganteng banget kamu terus. Aduh. Halo, bonjour. Aku nggak bisa bahasa Prancis, bonjour aja ya. Ini si Ethannya belum mulai bicara sih, tapi dia udah ngerti atau halo gitu. Halo. Hi, I love you, Ethan. Iya, aku tahu mama kamu kasih nama kamu Ethan karena pasti Tom Cruise fans banget ya. Karena simpel pastinya. Itu rambutnya udah panjang. Iya. Belum dipotong. Rambutnya depan doang nih yang panjang, belakangnya pendek. Bener-bener muka bule Prancis banget ini. Iya. Hidungnya doang kita Indonesia ini kayak kembar hidung. Ya, bule banget kamu ya, kayak bule orang Prancis bener ya. Iya. Ntar kalau kamu ke Indonesia udah jadi selebritis kita. Ya kan? Udah Iya, amin. Manajer. Ya
yang ganteng. Ntar aja maminya jadi manajer kamu. Apa lagi gue jadi nasihatin anak. Di Prancis apa namanya, tempat-tempat yang kan gue pernah lihat Tour de France kemarin kan, itu kelewatan gak sama daerah kamu? Tour de Yang France. Tour de France itu kan, kalau Tour de France itu mereka lewat semua keliling satu Prancis ini, jadi emang lewat juga sih gitu, karena Tour de France yang pakai sepeda itu kan, itu emang harus semua Prancis itu gitu. Gila sih itu euforianya bener-bener buset, kayak semua orang sini kan orang Eropa kan seneng banget sepeda kan, jadi Tour de France itu kayak apa, agenda tahunan yang paling ditunggu-tunggu gitu. Sebenarnya biaya hidup di Prancis itu mahal nggak sih kalau buat kalian yang tinggal di sana? Kalau menurut aku ya, tergantung di daerah mana kita tinggal. Ya kalau Paris itu kan memang daerah pariwisata dan semuanya kan memang mahal. Iya. Gitu. Bahkan termasuk apartemennya aja kan untuk ukuran yang sama di Paris sama di daerah aku ini itu beda harganya gitu. Beda harganya pun bisa 2 kali lipat gitu loh. Jadi kalau menurut aku tergantung. Kalau untuk aku yang hidup di daerah sini lumayan terjangkau sih, karena kan cuman apartemennya aja yang kita tuh berpikir kayak tiap bulan memang wajib kan sama listrik dan lain-lain. Tapi untuk apa namanya, untuk kayak biaya makan, minum dan lain-lain itu murah di sini. Apalagi kalau kita masak sendiri gitu kan. Nah kalau boleh tahu kasih bocorannya berapa sih biaya sewa apartemen di daerah kamu gitu kalau dibandingkan di Paris? Ya, kalau di daerah aku yang 2 kamar, 3 kamar itu kan udah termasuk sama listrik, maksudnya biaya pemanas ruangan dan lain-lain, kayak air dan lain-lain juga. Itu totalnya per bulan itu kita bisa bayar kayak 700 euro per bulan. 700 nah, kalau euro berarti berapa tuh? 7 juta? 8 juta? 1 euro 17 rupiah. Aku nggak bisa ngitung. Agak mahal sih. 7, 8 kalau dirupiahin mahal. 11 jutaan lah ya. Iya, kalau dirupiahin kan mahal. Tapi kan kalau orang sini kan 900 lah ya, benar. Iya, gitu. Kalau di Paris bisa 1.000, 1.200, 1.500 per bulan gitu. Per bulannya, iya pasti. Jadi itu benar-benar kelihatan. Ya namanya Paris, udah itu dekat Eiffel Tower gitu ya, pastinya udah gila-gilaan harganya kan. Dan udah semahal itu di Paris, pasti kalau kita buka jendela, view-nya apartemen orang lain. Kalau di sini harga 700 euro gitu, itu udah ngelihatnya pemandangan kayak sungai, kota yang bagus. Iya gitu. Jadi kayak view-nya pun kita dapatnya yang mewah gitu. Mewah. View-nya langsung dari Tuhan gitu kan. Kalau di Paris mah nggak ada view. Tapi memang kalau ke Paris tuh ya memang gue sukanya Parisian style-nya tuh yang bangunannya memang keren sih gitu, kita nggak bisa pungkiri ya dalamnya, dan ya wajar lah, apalagi pusat kota mode di dunia gitu kan. Terus kalau di Paris kayak untuk yang pendatang ya, kalau di Paris kan udah kota pariwisata sejak lama ya. Jadi emang sih dulu nggak ada yang berbahasa Inggris, tapi sekarang tuh masih lah kita ketemu di hotel ada yang berbahasa Inggris. Atau kayak di bioskop atau restoran udah mulai mereka tuh ngebuka nyari orang pekerja tuh yang bisa bahasa Inggris juga gitu loh. Kalau di tempat aku ini yang bisa bahasa Inggris tuh 1% doang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris itu tuh kalau kita nggak bisa bahasa Prancis itu tuh kayak no life gitu loh. Oh my god, tapi emang iya sih. Gue pernah ke sana gitu ya, ke satu restoran. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Prancis gitu, French language, mereka tuh responnya tuh kayak are you gitu, bodo amat gitu kan, kayak nggak bener-bener. Gue bilang, emang gue bisa bahasa Prancis gimana tuh? tapi sebenarnya triknya itu kalau orang kesini tuh emang banyak yang belum tahu, tapi kan
sebenarnya mereka tuh menghargai banget orang yang udah walaupun nggak bisa bahasa Perancis tapi nyoba gitu loh. Jadi at least kita bisa ngerti bonjour. Kalau mau bicara sama orang di sini tuh kita bonjour dulu kayak selamat pagi atau halo gitu, tapi bonjour. Terus setelah itu kita bisa tanya kalau mereka emang nggak bisa bahasa, apakah mereka bisa bahasa Inggris atau enggak, tapi mungkin kita bisa pakai bahasa Inggris. Setidaknya kita udah start dengan bonjour, mereka akan berusaha untuk ngerti kira-kira kita nih perlunya apa gitu. Terus setelah itu merci itu kan terima kasih. Jadi itu dua kata yang menurut aku penting banget sih. Iya sih. Dan itu kamu gimana caranya bisa bicara bahasa Prancis dengan lumayan cepat gitu? Apa memang les atau kursusnya di Prancis sendiri atau udah ada prepare waktu itu di Indonesia atau gimana?